Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di Odik Obrolan Pendidikan bersama saya Muhammad Nurul Hajar dan biasanya sama Bapak Muhammad Firdaus. Kita kali ini ada tamu, bukan ada tamu, tapi kami bertamu ke kediaman beliau, Bu Mary. Bu Hajah Mary Bu Astuti. Hajah Mary Astuti. Beliau profesinya saat ini sebagai pengawas di tingkat RA. Oke. Kita ini ada di lembaga pendidikan yang beliau kelola bersama saudaranya di ini TK apa KB? TK. Di TK. Ya. TK Nurul Islam. TK Nurul Islam Pamolokan. Iya. Di jalan saluran Air. saluran air, bukan saluran mas. Saluran air Kota Sumeneb. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini ya kita akan ngobrol yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di madrasah tentang kurikulum berbasis cinta. Ini requestnya Bapak Muhammad Firdaus, kayaknya lagi sedang jatuh cinta dengan KBC. Harus mendalami KBC ya Pak ya. Baik teman-teman, kita ingin tahu bagaimana sih pandangannya Bu Hajah Mary tentang apa sih yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta ini, Bu? Di RA. Ya, nanti lebih spesifik kita akan ngobrolin tentang implementasinya di pendidikan anak usia dini. Tapi secara umum saya ingin tahu dulu, Bu. Kalau ini kurikulum berbasis cinta itu dapat disimpulkan sebagai kurikulum yang dirancang dan menitik beratkan pada karakter sebenarnya. Dan sebenarnya kalau di madrasah, di RA ini sudah kita lakukan. Bukan barang baru ya? Bukan barang baru. Kalau di madrasah jangan ditanya bagaimana cinta kita, apalagi di tema-temanya sudah jelas itu. Jadi titik beratnya tentang pengembangan karakter, kemudian pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi ada yang sudah memang terbiasa dilakukan oleh anak gitu. Dengar-dengar ada panca cinta. Iya. Itu gimana maksudnya itu, Bu? Panca cinta artinya kan panca itu artinya 5. Jadi ada 5 cinta yang kita kembangkan di KBC. Yang pertama itu cinta Allah dan Rasul. Di awal kita misalnya cinta, awalnya ada di cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi kepadanya dihilangkan. Tapi bagaimana kita memang tidak usah kepada tapi memang cinta Allah dan Rasul dengan sendirinya gitu. Kemudian yang kedua itu cinta ilmu. Kemudian yang ketiga cinta diri sendiri dan sesama. Kemudian ada cinta lingkungan. Yang keempat dan yang kelima cinta tanah air. Insya Allah ini semua kan sudah memang dilaksanakan di lembaga itu. Sudah apalagi ada. Di madrasah gitu. Ini sudah bukan barang baru gitu. Cuman mungkin butuh penguatan mungkin ya Pak Firya. Ya. Kalau cinta diri sendiri dan orang lain itu maksudnya bagaimana ini sebenarnya? Yang dimaksud dalam kurikulum berbasis cinta ini? Cinta diri sendiri dan sesama ini menjadi satu kesatuan. Jadi bagaimana menitik beratkan ke kita mencintai apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita cinta kepada diri sendiri, otomatis kita juga cinta kepada sesama. Artinya kita kan tidak mau mengganggu orang lain. Kalau kita dicubit, sakit berarti orang lain juga sakit gitu. Jadi itu artinya cinta diri sendiri dan sesama harus memang satu kesatuan. Ini KBC. Boleh cinta sesama ini? Boleh lah. Boleh. Ya harus. Bukan hanya boleh. Harus. Sesama jenis tidak boleh. Cinta sosial. Cinta personal. Maka saya sering goyang, jangankan ya mencintai istri orang tidak apa-apa, mencintai suami orang tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu berusaha mendapatkan. Oke, gitu ya, Pak. Boleh.
Kalau sudah Kalau mencintai semuanya boleh mau gitu ya, mencintai semuanya boleh. Misal saya mencintai seseorang yang betul sudah punya suami, ya nggak apa-apa. Yang penting saya mencintai, ya saya doakan. Ya mudah-mudahan orang yang saya cintai itu bahagia dengan suaminya, Pak? Kayak gitu. eh, apa rezekinya lancar, anak-anaknya sehat, semuanya. Pokoknya tidak apa-apa begitu seperti itu. Yang tidak boleh kalau berusaha memiliki. Oh kayak gitu ya Ya, Pak. Ada batasannya ada gitu, batasan batasannya. cinta itu. Kalau sudah dimiliki orang lain, ya sudah, ada jangan-jangan sudah dimiliki. Bahwa mencintai tanpa batas, ya namanya mencintai sesama gitu. Semua kita cintai. Ya mohon maaf, misalnya yang jahat kita cintai, yang baik kita cintai. Semuanya kita cintai, cuma beda cara cintanya. Kalau misalnya yang nggak bener, ya cara cintanya mungkin kalau ada kesempatan yang baik kita nasihati. Kayak gitu ya. Iya, bukan diikuti lawannya. Oke. Tadi dikatakan bahwa kurikulum berbasis cinta itu sebenarnya cikal bakal itu bahkan sudah terimplementasi sebenarnya Iya. di swasta. Artinya ini kalau diimplementasikan kan nggak ada masalah ya. Nggak ada, wajib malahan ini. Jadi cuman ini kan dalam apa ya, kita ini mencoba mendukung apa ya, membuat naskah akademik oleh yang awalnya tidak ada naskah akademiknya sekarang ada. Dimunculkan gitu ya Pak ya. Di konsep sedemikian rupa berarti ya. Kalau begitu praktisnya kalau diimplementasikan di pendidikan anak usia dini bagaimana? Di KBC itu kalau kita implementasikan di anak usia dini, karena saya di RA gitu ya, ada yang bisa dimasukkan di iklim madrasah, misalnya pembiasaan, ya gitu. Cinta kepada Allah, misalnya kita perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Kemudian ini kan di iklim madrasah. Kemudian kita ngadakan kegiatan keagamaan, kita ikut, itu menandakan bahwa kita sudah menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi bisa dimasukkan di tema ya. Jadi tema misalnya kalau di RA itu kan ada tema-tema yang memang dimulai dari yang terdekat ke anak. Misalnya tema yang pertama yang wajib anak ketahui yaitu aku hamba Allah. Jadi anak tidak perlu atau anak harus kenal dirinya dulu sebelum kenal yang lainnya gitu. Yang paling dekat ke anak. Aku hamba Allah berarti ini menandakan cinta kita kepada Allah, termasuk juga cinta kepada diri sendiri. Ini di insersi temanya gitu. Oh, itu berarti pada aspek 6 ya. Iya. Nilai agama dan moral. Iya. Sekarang jadi nilai agama budi pekerti, Pak, di kurikulum Merdeka sekarang sudah. Jadi kalau di K13 kan nilai agama dan moral gitu. Sekarang nilai agama dan budi pekerti itu. Itu contoh tadi kalau kita mengimplementasikan cinta kepada Allah. Iya. Kemudian kalau yang contohnya cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasul, ya misalnya kita mengikuti di hadis-hadisnya. Anak kan sering diajari. Hadis dilarang meminta-minta gitu, tangan yang atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Itu kan mencontoh perilaku Rasul. Anak kan memang diajari bagaimana mereka mencontoh dari sifat Rasulullah gitu. Kalau di RA, insya Allah di anak usia dini itu memang sudah dibentuk, iya mulai awal itu udah. Kalau implementasi dalam ya, tadi itu mulai pembiasaan. Iya. Ada lagi enggak? Di materi bisa juga jadi berarti di materi itu berarti dalam proses pembelajaran. Iya, di intrakurikulernya itu dimasukkan gitu. Intrakurikuler. Iya. Jadi masuk di modulnya sudah masuk. KBC-nya yang muncul apa nanti gitu. Ada yang lain? Mungkin bisa melalui kokurikuler. Kokurikuler bisa. Jadi kegiatan proyek yang misalnya cinta lingkungan, kita misalnya bagaimana membudidayakan misalnya ya di sekitar tanaman yang perlu kita pupuk, misalnya tanaman yang perlu kita lestarikan gitu. Kalau cinta tadi kan katanya ada cinta kepada ilmu juga ya. Iya. Panca cinta itu ada cinta ilmu. Kepada anak PAUD itu bagaimana mereka itu punya kesadaran untuk cinta pada ilmu? Stimulasinya bagaimana?
untuk anak PAUD kita kan tidak mungkin ilmu itu harus dicintai, bukan seperti itu, tapi membuat pembelajaran yang menarik sehingga anak itu merasa tidak terpaksa ke lembaga. Dia merasa, oh saya harus belajar, waktunya belajar, daripada main HP dia lebih suka belajar. Jadi cinta di ilmu bukan berarti ucapan kalau di anak PAUD di RA, tapi dengan cara kita memberikan pembelajaran yang menarik sehingga anak itu menyukai terhadap kegiatan di pembelajaran, berarti kan sudah cinta ilmu. Dia punya kemauan, oh saya harus belajar sekarang, bukan waktunya saya ikut mama misalnya kayak gitu. Beda kan dengan di MTS atau di MA ya, harus mencintai ilmu artinya kayak gitu. Tapi lebih ke prakteknya Pak, kalau iya tindakannya. Lebih cocok diberi permen daripada dijanji pahala. Jadi ada yang sesuatu yang nyata gitu ya Pak ya gitu. Itu bedanya mungkin kalau di RA ya. Iya. Tidak membahas ilmunya, tapi menunjukkan perilakunya. Perilakunya seperti itu yang membuat anak senang gitu. Cinta kepada bangsa dan negara ini, contoh mengimplementasikannya seperti apa? Ya. Kalau di RA kita kan memang sudah, sebenarnya kan tadi saya sudah sampaikan, KBC ini sebenarnya sudah kita lakukan di lembaga, sudah kita implementasikan. Cuman sekarang pemerintah butuh untuk memberi label kan ya. Oh ini cinta kepada ilmu, ini cinta pada negara kan kayak gitu. Prakteknya sudah itu Pak. Cinta kepada negara, tanah air itu kita di RA kan sudah terbiasa, misalnya hari Senin ada upacara. Tapi upacara itu ya upacara sekedar bagaimana anak tahu, oh ini lambang negara kita hormat kepada bendera. Kemudian ada kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sudah menandakan bahwa oh ini kita cinta kepada tanah air gitu. Iya, seperti itu. Dari Buloton Miral Iman. Iya. tapi kayaknya kalau saya setiap berkunjung ke RA, TK, PAUD, KB itu, iya gimana? Sering ada Pancasila 1, 2. Iya. Gimana cara anunya? Kenapa? Bisa sampai beri contoh itu kalau yang melafalkan sila Pancasila itu. Iya, jadi di kelas ada pembiasaan gitu juga, itu masuk di pembiasaan, di pembukaan. Biasanya setelah doa-doa itu kemudian kita baca, oh karena kita menanamkan cinta pada negara, jadi anak-anak harus tahu 5 sila Pancasila misalnya 1 atau bisa seperti itu. Menstimulasinya membaca sila Pancasila, 5 sila Pancasila. Iya. Berarti saya kan ingatnya cuma 1, 2. Komentarnya Jadi bahasanya apa gitu ya? Coba sekarang kadang anak tahu langsung Pancasila. Yuk sekarang Pancasilanya gitu. Jadi tapi sebelumnya memang ada komunikasi dengan anak bahwa lambang negara kita itu sudah dikasih tahu ke anak. Jadi jadi bendera kita apa, negara kita apa kan, makanya anak itu tahu oh sekarang kita tinggal di desa apa, itu anak kan sering ditanya gitu. Kalau guru itu cerita ya, kan di PAUD itu kan perlu kemampuan storytelling. Iya. Ini sangat membantu katanya. Gitu. Menceritakan Kiai Haji Agus Salim tentang perjuangannya, keteladanannya. Ini termasuk juga enggak ya kategori menanamkan cinta terhadap negara pada anak? Iya. Pejuang ya. Artinya intinya kan di pejuang gitu ya. Oh, kita menyampaikan cerita bahwa negara Indonesia itu tidak lahir langsung merdeka gitu ya. Jadi ini butuh perjuangan. Siapa yang berjuang kayak gitu. Jadi pejuangnya siapa? Iya. Iya, tapi kita juga menampilkan ini foto-fotonya gitu. Oh, ini yang namanya siapa misalnya Bung Karno misalnya ini. Iya, harus ada Pak kalau di era itu. Justru kalau cuman ngomong seperti apa itu Bung Karno kayak gitu. Gitu. Jadi makanya kalau di era itu wajib untuk ada medianya, wajib itu, wajib.
Jadi tidak hanya berupa cerita, makanya memang saya tekankan harus ada media gitu. Wajib ada. Iya, wajib ada gitu. Jadi sebenarnya penyisipan panca cinta itu dalam kemasan kurikulum cinta itu bisa melalui pembiasaan, pembiasaan, melalui kegiatan di pembelajaran atau pembelajaran itu, atau melalui kokurikuler. Di ekstra juga bisa, Pak. Ekstra bisa juga. Bisa juga gitu. Jadi sebenarnya integrasi ini melalui kegiatan itu kan sebenarnya sama dengan penanam karakter yang sebelumnya. Cuman kita ini sekarang kan formulanya, narasinya atau judulnya, temanya itu adalah KBC gitu. Penguatan. Iya. Tapi kalau orang ini tidak tahu betul pergeserannya, ini disangkanya benar-benar baru. Iya. Dikiranya kan kemarin bilang, Bu, kok ada kurikulum baru di Kementerian Agama gitu. Apa itu, Bu? Bagaimana caranya kita membuat modulnya kayak gitu-gitu. Padahal setelah tahu, oh ini sudah kita lakukan, saya sampaikan. Oh ini ada di pembiasaan. Oh iya Bu, ini sudah ada. Tapi perlu di modul itu. Mereknya oh ini nama kita Rasul. Iya. Bersama, bingung dulunya itu Pak. Pertama kan bingung. Kok nambah ini tambah banyak, masukkannya di mana gitu. Setelah saya jelaskan ini maksudnya, oh iya enak. Itu teman-teman gampang masukkannya gitu. Oh yang dari yang tema-tema itu masukkan ke panca cintanya itu enak gitu. Dikaitkan dengan the planning ya. Ini kan the planning dulu baru gini ya. Di the planning itu sebenarnya kan ada naskah sebelumnya juga. Kita mengajar itu kan sasarannya adalah olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga gitu ya. Jadi kajian kurikulum berbasis cinta ini dominnya, sasarannya berarti ini pada olah yang mana gitu? Itu ke hati. Olah hati. Olah hati. Olah rasa ya? Iya, olah rasa gitu. Jadi kalau bicara mau menyisipkan atau inersia ya, insersi gitu ya, insersi ya, maupun mengintegrasikan dalam pembelajaran baik itu intrakurikuler, kebiasaan atau kurikuler, berarti sasaran ketika bicara tentang cinta, panca cinta itu berarti pada aspek pola rasa dan olah hati gitu ya. Ini pelajaran tasawuf. Iya. Kemasan yang paling bukan sederhana gitu, karena memang khususnya untuk anak RA, anak MI yang nggak dalam kayak di bahasa Ihya dan nggak kayak gitu. Jadi ini pelajaran tasawuf tapi dengan kemasan yang sangat ringan sehingga mudah diterima gitu ya. Hebatlah. Aplikatif. Ya aplikatif. Kalau untuk RA bisa, untuk MI bisa, untuk Nadia bisa, untuk Alia bisa. Gitu. Ya makin ke atas biasalah, makin tinggi gitu ya. Biasa, gitu. Harus. Tapi kapan-kapan kita perlu membicarakan praktisnya untuk pendidikan di jenjang SDMI, SDAIA. Itu kan caranya kan berbeda. Kalau tadi kan ya, cukup menarik kan, sudah bisa memberikan gambaran tentang apa sih kurikulum cinta dan bagaimana mengimplementasikannya di pembelajaran RA atau di pendidikan anak usia dini. Dan di MI dan MTS. Oh iya. Ya, semoga ada yang nanti kita punya ketemu teman-teman seperti itu. Bagaimana kita perlu lanjut ini? Ya cukup dulu lah mungkin. Cukup ya. Iya. Ada lagi mau yang disampaikan Ibu? Mungkin yang disampaikan tentang ya mumpung ada ruang untuk kita ngobrol ini. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwa kurikulum berbasis cinta ini kalau di madrasah, di RA bukan sesuatu yang baru, dan kita sudah memang melaksanakan, cuman karena sekarang ada di pembelajaran mendalam gitu ya, bagaimana yang pertama membuat gurunya sadar dulu ya, sadar bahwa oh ini artinya kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Kadang kan guru
tidak sadar juga gitu maksudnya. Artinya belum paham apa Sudah ya. melakukan Tapi namanya. tidak tahu namanya gitu. Nah Gimana sekarang masuk kelompok mana, kelompok mana sekarang setelah ada pelabelan seperti itu kan udah paham, oh ini cinta pada Allah dan Rasul, ini cinta pada diri sendiri. Dan diutamakan nanti dengan adanya KBC ini yang namanya bullying itu akan habis gitu ya. Tidak mungkin habis tapi sedikit kita tekan, tidak tidak langsung tambah subur gitu. Karena ini yang memang dari anak usia dini memang harus kita pangkas itu, Mbak. Jadi melalui KBC dengan panca cinta pada aspek cinta diri dan sesama diharapkan nanti orang tidak melakukan lagi bullying. Iya, kayak gitu. Baik. Nanti di puncaknya cinta Allah dan Rasul, di bawah itu hanya semacam cabang-cabang untuk menuju ke sini. Iya, cinta gitu. sama, cinta diri dan sesama, cinta lingkungan, cinta tanah air. Pada akhirnya ke atas gitu ya. Cinta yang dua ini, Allah dan Rasulullah itu hanya. Jadi kalau cinta Allah dan Rasulullah, otomatis cinta sesama. Diri sendiri sama cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta negara gitu ya. Berarti ya. orang yang cinta Allah dan Rasul. Kemarin sampai kayak gini Pak Hajar. Itu terjadi kalau kita itu kan diimplikasi, bukan implikasi. Jadi itu berlaku implikasi. Jadi kalau cinta kepada bangsa dan negara, pasti cinta kepada Rasulullah. Ya, kalau cinta kepada Rasulullah dan Allah, pasti cinta gitu. Gitu. Iya, benar itu iya. 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 Baik teman-teman, kiranya kita cukupkan obrolan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa memberi wawasan, pemahaman yang baik tentang kurikulum berbasis cinta dan bagaimana mengimplementasikan dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran anak usia dini. Kita ketemu pada kesempatan yang lain. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.